dari dosanya, sekalipun belum ketekan. Nah, ini namanya hukum rahmat dan kemurahan Tuhan. Bukan karena amal. Kalau amal dia harus digepui itu, harus dipetenteng itu di neraka. Usang 90 songo terus digenepi ambek Pak Kiai ini dipateni pisang. Ya betul sekali. Akhirnya 100. Akhirnya kalau lihat amalnya dia harus masuk penjara itu. Harus ditembak mati dia itu mestinya. Nah, ini mestinya itu. Bromocora itu masuk. Tapi Allah bukan manusia. Bukan makhluk yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan luar. Allah mempunyai kekuasaan penuh, kebebasan penuh untuk menentukan apa-apa. Karena itu, dengan rahmat dan fadlnya, dia diterima sebagai orang yang terampuni dosanya. Cobalah. Bayangkan, pikirkan ini hadis ini. Lalu raba cocokkan dengan diri kita ini. Saya di mana saya ini? Ini namanya orang yang sudah mempunyai jiwa agama. Agama itu ada 3, saudara-saudara. Ada agama kulit luar. Itu namanya syariat. Syariat itu luar. Ngelakoni salat, haji, poso. Ini syariat ini. Kulit. Tapi di samping luar ada yang namanya tarekat. Cara penghayatan terhadap agama. Ini harus ada ini. Tidak cukup hanya wes aku wis genep kok salate wis ngene pasane ya wis terus piye wis kate wis mlebu ngono ae wis. Lho. Langgar nampe apa kene? Iya pokoke aku bangsa swarga nek aku. Piye jajale salate ya wis sregep dhewe. Aku iki salat Jumat ya kaji pisan, ya zakat ya iki. Arep apa neh? Ya ngendelne namanya itu. Ngendelkan amal ini. Ini justru dilarang ini oleh agama. Jangan. Kamu jangan mendabik dada karena telah melakukan perintah agama. Itu baru kulit. Baru kulit. Nah, di sini ada yang namanya syariat, ada yang nama tarekat, dan ada yang namanya hakikat. Ini agama. Bahasanya yang dipakai oleh ulama-ulama syariat itu untuk fisik, untuk badan luar ini harus diatur. Nek ini kudu adus, nek ini kudu ini. Nah, ini luar semua. Tata tertib secara zahir. Nek arep salat kudu wudu, nek ngene kudu ngene, nek wong arep kumpul karo wong lanang wedok ya kudu kawin ngene, kudu ngene. Ono cara-cara tatanan luar itu syariat namanya. Tapi di samping itu tidak cukup, harus ada penghayatan. Nah, karena itu tarekat itu dikatakan lil qulub, untuk hati. Untuk dalam arti secara rohani atau kebatinannya itu harus ada. Kebatinan. Jadi sembahyang harus, jangan lalu ditinggalkan ya sembahyang. Cuma dalam sembahyang itu apa yang kamu lakukan? Menghayati nggak kamu sembahyang itu? Apa sekedar seperti robot? Tak akbar, dak robot bisa itu. Suruh Jepang suruh bikin orang sembahyang bisa. Bikin manusia terbuat daripada apa gitu, aluminium gitu dikasih jet, nanti apa begitu masuk surga.
Kok enak men. Ya maaf saja, kera pun bisa. Ketek itu bisa disuruh salat. Tapi ya salatnya begini toh. Lah apa kita seperti robot, seperti ketek sudah merasa kita ini sudah Islam. Nanti dulu. Bagaimana kamu waktu sembahyang itu? Apa yang kamu lakukan? Kamu berhadapan dengan siapa? Kamu mau mengadakan self koreksi dalam waktu itu? Apakah kamu dalam sembahyang mengadukan segala penderitaanmu? Segala kesusahanmu? Pokoknya apa yang kamu tidak mentolo, laporkan kepada Morotuo. Kamu laporkan waktu sembahyang itu. Apa begitu? Apakah pelampiasan segala unek-unekmu kamu keluarkan pada waktu salat? Nah ini yang namanya hati ini. Tapi ada lagi yang namanya hakikat. Lapisan yang paling dalam yang namanya hakikat. Hakikat itu kalau di sini dikatakan nasibul arwah minal musyahadah war ru'yah. Kalau syariat itu ukuran untuk umum, profesor, tukang rumput, insinyur, ya, mahasiswa. Ya, sama, rata, pukul rata, kena semua. Kiai, bajingan, santri, ya, orang yang paling pinter, orang yang paling bodoh, orang paling kaya, paling melarat, paling ayu, paling elek, sama. Itu syariat. Rata, tidak ada pengecualian. Itu pekerjaan dikatakan nasibul abdan lil khidmah. Bagian fisik untuk pengabdian dan berkhidmah kepada Allah. Yang kedua, tarekah. Ini khusus. Ini nasibul qulub minal ilm wal ma'rifah wal hikmah. Pengertian hati, akal, nalar, kesadaran, pengertian dan hikmah, ini bahasanya begitu. Artinya bagaimana dia melakukan semua yang dilakukan tadi. Syariat itu apa ya, cuma ngambang, terapung-apung, apa dengan ada hisnya, ada jiwanya, ada rohnya, penghayatannya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, hakikat. Li'akhassil khasa, lebih khusus lagi. Dia sudah mulai mengalami hal-hal yang gaib-gaib. Orang ini sudah begitu terlatih di dalam soal agama. Syariatnya, tarekatnya. Jangan diartikan tarekat-tarekat itu loh. Lain, tarekat-tarekat yang orang-orang banyak itu bukan itu. Bukan. Penghayatan lah ya. Penghayatan. Itu ada lagi yang lebih jauh lagi, yaitu hakikat. Dia melihat segala sesuatu itu dengan pengalaman-pengalaman yang betul-betul tidak bisa dilukiskan dengan ucapan, tapi hanya bisa dialami oleh orangnya itu sendiri. Ya, itu perasaan. Ya, ini yang kadang-kadang orang itu keliru menilainya. Ini ilmu dakik jeru, ilmu. Jadi kalau ada orang, ya maaf, di luar Islam ingin ngeroi rahasia yang alam jagat gitu ya. Islam juga ada dengan tuntunan. Jadi jangan dikira umpamanya ada atau ilmu kebatinan, kasunyatan, apalagi itu sebenarnya itu bagian kecil dari ajaran Islam. Cuma Islam ini merupakan satu paket. Syariat, ya tarekat, ya hakikat. Itu merupakan satu paket. Syarat mutlak iman kepada Allah, kepada Rasul Nabi Muhammad. Ini fondasi. Di atas fondasi ini
lalu disusun syariat.